Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB lagi, Kang Mas. Bener kan yang IWB katakan kesampaian? Jadi, semua prediksi Iwan benaran terbukti bahwa Peko pastinya akan juara dunia lewat ketenangannya dan ternyata terbukti, Cak. Peko sangat kuat pada saat long race. Kita lihat hari ini, karena IWB cukup pede bahwa hari ini Peko harusnya bisa recovery, bisa bangkit, mengingat dia tahu bahwa pilihan dari bannya adalah salah. Seharusnya dia memilih ban tipe soft atau lunak dan ini cocok buat Valencia dan diduga hari ini Peko akan menggunakan ban yang sama dengan Martin. Ya, jadi Martin hari ini harus siap soalnya Peko jika Martin juara di satu ya, maksudnya di podium satu aja. Peko hanya butuh di posisi 5 besar dia sudah juara dunia. Jadi bukan hal yang sulit. Artinya kita sangat dekat ya mendapatkan sang juara dunia Peko Bagnaia. Secara normal seharusnya potensi di atas 80%, maka Peko Bagnaia akan menjadi juara dunia MotoGP 2023. Jadi selamat buat Peko Bagnaia dan IWB. Wow, asli Kang Mas dari Peko, Cak. Tenang, kita akan bahas nanti ya. Ini visor dari Peko dan tanda-tangan Peko. Just gandes tenan. Kita akan bahas nanti lah ini ya. Jadi terpisah, kita akan coba jabarin kesampean nih. Gimana ceritanya sih bisa IWB mendapatkan ini dan bagaimana visor MotoGP helmet itu kayak apa. Ternyata tebel banget, Cak. Ya, tebel banget ternyata. Tenang ya. Kayak gini nih. Ya. Mata nggak sampai, jangan ngiri Kang Mas. Ini memang rezeki anak soleh kayak gini nih. Peko Bagnaia, Cak. Wow, oke. Sampai pasti ngiler-ngiler nih. Tenang aja. Pokoknya IWB katakan ya, selamat buat Peko Bagnaia to be the World Championship MotoGP ya. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa, prestasi yang tidak gampang, Cak. Back to back win di MotoGP ini adalah sebuah kondisi di mana kita bisa pastikan Peko memang patut disandingkan dengan para pembalap top. Artinya Peko sekarang namanya sudah bersanding dengan Marc Marquez, Valentino Rossi, kemudian juga Mike Doohan. Karena kenapa? Menang back to back dan ini artinya Peko Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang sudah masuk list top level dari orang pembalap ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ketika pembalap berhasil mempertahankan juara dunia, ini berarti memang kualitas dari pembalap tersebut patut kita berikan acungan jempol. Karena nggak mudah, Cak. Biasanya satu kali gugur kayak Joan Mir ya, sekali gugur. Fabio Quartararo sekali gugur. Walaupun kita sudah tahu juara dunia siapa, the World Championship-nya siapa. Tapi IWB akan membahas bagaimana yang terjadi dengan Martin. Kenapa Martin bisa berangasan, brutal, belayaan, pecicilan. Ya, IWB sudah berikan kesampaian gambaran bahwa memang saat ini mentality atau mental dari Martin itu masih di bawah dari Peko. Ibu sudah tekankan kemarin, coba sampean buka video sebelumnya. Jorge Martin dihajar sama Marc Marquez. Ternyata langsung dibales oleh Martin, di mana Martin menghajar Marc Marquez. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bagaimana performa dari Peko Bagnaia yang memang luar biasa. Peko ini tenang, Cak. Kelebihan dari Peko adalah ketenangan dan mentalitinya. Mentalnya masih di atas Jorge Martin. Kalau sama nanya kecepatan, WB bisa pastikan Jorge Martin tidak kalah dengan Peko Bagnaia. Bahkan di beberapa tempat, Martin ini lebih unggul. Bagaimana dia mencoba untuk overtake Peko Bagnaia, akan tetapi dia melakukan kesalahan sehingga dia melebar. Dan pada akhirnya di sanalah semuanya berubah. Dia kelihatan sekali gerusa-gerusu, dia sudah panik, dan kelihatan banget pula dia banyak melakukan kesalahan, dan manuvernya terkesan sangat sembrono. Dan pada puncaknya dia menghantam Marc Marquez. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, Cak ya, apa yang terjadi dengan Martin. Yang pertama adalah rekaman ini dulu ya. Kita akan bedah rekaman ini dulu, jadi biar sampean tercerahkan seperti apa yang terjadi kemarin. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran, Cak. Kita coba bahas dari sini dulu. Nah, Cak, jadi ini adalah detik-detik di mana kita melihat posisi Jorge Martin yang memang betul-betul berusaha keras untuk menyalip atau overtake Peko Bagnaia. Karena memang Martin memiliki strategi, Cak. Strateginya dijabarkan dengan jelas bahwa dia ingin segera menyalip dan kemudian dia ingin menahan ritme pace-nya. Jadi supaya para pembalap di belakangnya bisa ngeroyok ke depan. Itu yang dikatakan oleh Martin. Tapi ternyata rencana ini gagal karena melakukan kesalahan sangat mepet sekali. Jadi kita lihat di sini ya, detik-detik di mana benar-benar kebablasan, Cak. Jadi teman-teman, kalau sampai nanya seperti ini ya kecepatannya, perhatikan. Martin terus geber di sini dan finally dia, walaupun dia sudah braking, itu seperti tersedot. Jadi teman-teman, konfirmasi yang dikatakan oleh Jorge Martin, dia terhisap ya atau tersedot pusaran dari turbulensi motor Peko Bagnaia. Itu yang dikatakan Martin dan memang dengan aerodinamika sekarang ini sangat sulit untuk menyalip dengan posisi yang sangat dekat seperti ini karena pembalap akan terhisap
oleh Dirty Air namanya. Nah, kita lihat ya, dia langsung bablas. Yes, jadi kita ulang ya, seperti ini hampir nabrak aja. Kecepatan sangat tinggi. Dan ini adalah, sekali lagi, ini adalah kondisi di mana para pembalap akan sangat sulit menghindari ketika sudah sangat mepet. Dan ini juga hampir terjadi pada Pecco Bagnaia dengan Fabio Di Giannantonio pada balapan sebelumnya. Nah, seperti ini, Cak, dia melebar. Dan momen inilah yang membuat Jorge Martin kacau. Setelah itu kacau dia, ya kacau sekali. Dan seperti ini, dan dia akhirnya banyak melakukan kesalahan dari sini. Jadi posisi Martin sudah anjlok ke 8 dari posisi 2 sangat mepet dengan Pecco Bagnaia. Dan memang, Cak, kecepatan Jorge Martin itu sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Kita melihat atau mengecek dari pace-nya ini, Martin sangat kencang, Cak. Dia di belakang Alex Marquez, Marc Marquez, Maverick Viñales, Johann Zarco, Jack Miller, dan juga Brad Binder. Jadi dari sini ternyata kita lihat ya setelahnya, dia sudah berhasil menyalip Maverick Viñales. Akan tetapi pada puncaknya dia melakukan kesalahan dengan menghantam Marc Marquez. Lihat nih, cepat sekali. Dia cepat banget untuk overtake ya. Alex Marquez di overtake, Maverick Viñales di overtake. Ternyata pada Marc Marquez dia mengalami masalah. Jadi teman-teman kalau mengatakan bahwa ini kesalahan Martin, yes. Akan tetapi memang ini tidak bisa dihindari kalau para pembalap sangat mepet. Dengan motor MotoGP sekarang ini memang resikonya sangat besar. Karena akan ada dirty air di sini, Cak. Jadi ada turbulensi yang membuat udara kosong di bagian belakang sini. Sehingga walaupun dia sudah ngerem, maka motor seolah-olah akan didorong ke depan. Itu yang menjadi masalah dengan MotoGP saat ini menggunakan aero yang banyak sekali. Dan ini yang harus diantisipasi oleh para pembalap. Soalnya yaitu tadi, jangan terlalu mepet aja. Karena sekarang, nah goyang kan, sudah berusaha ngerem, tapi bablas di situ. Nyaris saja, nyaris atau hampir ya. Jadi dia berusaha ke kanan. Yaitu dari Martin dengan Pecco Bagnaia. Jadi dipastikan Kang Mas ya, memang Martin melakukan kesalahan dengan sangat mepet. Dia tersedot oleh dirty air atau terhisap dari turbulensi motor Pecco Bagnaia dan tidak bisa dihindari. Kenapa dia terlalu mepet? No choice, Cak. Karena dengan motor yang sama, dengan motor yang identik kan memberikan perbedaan di sana ya. Jadi gitu, Cak ya. Nah, kemudian kita akan intip apa yang terjadi dengan Martin dan Marc Marquez. Kenapa Martin sembrono banget ya? Jadi langsung menghantam Marc Marquez. Dan apa yang membuat dia seperti itu? Kita lihat rekamannya, Cak. Jadi dari sini dia memaksakan diri, Cak. Kita lihat dari sini ya. Martin masuk dari dalam, Cak. Tapi posisi Marquez masih di depannya, Cak, ini. Jadi posisi Marquez masih di depan. Kelihatan bayangan dari motornya. Yes, ini baru dia masuk. Ya, masuk ke dalam banget. Tapi masalahnya adalah, nah ini dia nih. Secara umum dia masih di belakang Marquez. Jadi Marquez tengah badannya itu di luar. Kelihatan seperti ini ya. Dan posisi dari Martin dia terlalu ke dalam dengan kecepatan yang sangat kencang. Maka dia tidak bisa mengontrol motornya. Kalau enggak dia akan crash. Jadi dia menegakkan motornya setelah itu. Jadi dari sini nyenggol Marquez. Lihat lengannya ya. Lengan Marquez sudah disenggol sama ban. Lihat nih. Tuh kan. Jadi tersenggol ban. Kita lihat sedikit ke belakang. Oke, dari sini kita lihat. Masuk ke dalam. Marquez masih di depan sedikit dan boom. Lihat kesenggol. Dari sini langsung tegak Martin, kalau enggak dia akan crash. Dan dari sinilah akhirnya dia tegak malah menghantam ban belakang Marquez dan motor Marquez tersambar belakangnya. Yes, ngeri banget, terlempar. Dan teman-teman bersyukur ya untuk para fans Marquez. Karena kenapa? Posisi dari Marquez ini jatuhnya tidak di aspal, Cak. Jadi kalau kakinya ini seandainya jatuhnya pas di aspal, BP sangat percaya bahwa Marquez akan cedera. Jadi dia jatuhnya pas di pasir. Kita lihat ya. Nah, lihat nih. Yes. Nah, kakinya di pasir. Jadi gitu ya, ini suatu keberuntungan ya bagi Marquez tetap ya. Karena high side itu adalah sebuah kondisi crash yang sangat tidak bagus ya. Karena sering sekali kalau sudah high side pasti akan mengalami cedera yang cukup parah. Dari tulangnya biasanya. Dia maksa Martin masuk dari dalam, nyenggol Marquez. Yes, sudah nyenggol lagi bagian lengan Marquez. Lihat posisi yang sangat sempit. Dan tegak, hantam, finish. Nah, ini Marquez terlempar dan terjatuh di sini. Yes, terjatuhnya ini kalau kita lihat dari sisi yang lain kelihatan itu di pasir kaki yang telapak kakinya ya. Jadi di sini yang membuat Marquez akhirnya tidak mengalami cedera. Itu sangat bersyukur lah kalau yang di green line ini aspal keras ya pasti akan cedera sampai kesakitan Marquez. Tapi untungnya sudah dibawa ke medical center, ternyata dipastikan dia aman-aman saja. Jadi intinya adalah Martin ini memaksakan diri aja, Cak, terlempar high side karena lost traction ban belakang dan sampai muntir motornya dan yes, ya kan jatuhnya di pasirnya atau gravel. Ya, jadi ini aman, Cak. Jadi benturan itu akan terserap di pasirnya, Cak. Saat ini on limit dan saat itu pula
maka akan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kalau tidak kontrol. Dan memang Martin kemarin, IWP sangat lihat sekali, Martin ini sangat galau. Martin ini panik, Cak, setelah dia tersedot ya, turbulensi atau dirty air dari Pecco Bagnaia, kemudian dia melebar dan drop ke posisi 8. Disitulah dia mulai mencoba recovery. Akan tetapi dengan posisi dia di 8 ini tentu akan sangat sulit untuk menyalip dan tentu saja Martin jadi sembrono. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Bezzecchi? Nah, ini juga menarik, Cak. Karena juga Bezzecchi, Kang Mas, ini sangat marah kepada Marquez. Dia juga merasa bahwa Tim Stewart ini aneh karena dia merasa dihantam oleh Marquez, tapi tidak ada punishment buat Marquez. No punishment sama sekali. Dan menurut Bezzecchi ini adalah sebuah keputusan aneh karena dia merasa dirugikan. Nah, kita akan coba lihat seperti apa yang dilakukan oleh Marc Marquez. Jadi adalah slow motion, posisi di mana Marquez ini masuk dari dalam. Dan kita lihat di sini, yes, kehantam Bezzecchi. Dan Marquez masuk ke dalam racing line-nya dan akhirnya finish. Bezzecchi crash. Yes, masuk ke dalam. Bam, langsung, Cak. Terlempar. Ya, finish. Crash. Posisi dari Marquez ini di dalam. Sementara Bezzecchi agak keluar. Sama-sama akselerasi. Cak, nah, akselerasi. Dan Marquez sudah masuk di sini, sisi dalam. Sisi dalam, kita lihat ya. Nah, dari sini posisinya, Cak. Kelihatan ya. Kita lihat dari dalam sini dan yes. Ternyata kesenggol. Oke. Kita lihat dari sini lagi. Yes, kesenggol dan finish. Crash. Disinilah Bezzecchi sangat marah. Dia merasa bahwa ternyata Tim Stewart tidak berani melakukan apapun terhadap Marc Marquez. Dan atas kejadian ini, Cak, Marco pun menuding bahwa Marquez adalah pembalap MotoGP terkotor yang pernah dia lihat. Berikut kata Marco Bezzecchi yang IWP terjemahkan dari MotoGP. Dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan peragu di Thailand. Dia menghantam punggungku. Masalahnya adalah kali ini dia menghantamku sangat keras, yang membuat bahu serta kaki kiriku cedera. Gayanya tidak pantas mendapat banyak penjelasan. Celakanya mereka, para Tim Stewart, memutuskan untuk tidak menayangkan tayangan ulang karena aksinya sangat kotor. Itu Marquez, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Mereka menyelidiki tapi tidak melakukan apapun. Tim Stewart tidak pernah menyentuh Marc. Dia adalah pembalap yang paling kotor di MotoGP. Aku memutuskan datang ke motorhome-nya dan bertanya, mengapa dia menghantam dan membuatku crash, dan seperti biasa dia berpura-pura tidak melihatku. Tetapi dengan hantaman yang dia lakukan rasanya sangat mustahil dia tidak melihatku. Itu menyakitkan bahwa sebelum aku crash karena sodokannya sangat keras. Aku termasuk pembalap yang tidak pernah mengeluh jika terjadi duel. Tapi ini sudah keterlaluan. Di Thailand faktanya Marquez langsung menyerbuku dan aku tidak mengatakan apapun padanya. Karena pertarungan tetaplah pertarungan. Tapi kalau menjatuhkan pembalap lain, menurutku itu keterlaluan. Para Tim Stewart jelas tidak melakukan apapun seperti biasanya. Sayang sekali musim terakhir seperti ini. Ya, aku sudah mencoba berbicara dengan Stewart, tapi mereka tidak punya waktu untuk berbicara denganku. Jadi pada akhirnya aku gagal berbicara dengan mereka dan aku putuskan pergi untuk berbicara kepada Marquez. Setidaknya aku ingin klarifikasinya, tapi dia tidak melakukannya. Aku merasakan nyeri di bahu kiri dan kaki kiriku. Sekarang kedua bahuku tidak dalam kondisi terbaik. Inilah yang terjadi. Cukup aneh, tapi mungkin itu wajar bagi mereka karena dia adalah Marquez dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya. Yes, itu kata Marco Bezzecchi, Cak. Yang unik, Cak, ternyata Marquez menjawab santai tudingan bahwa dia adalah pembalap terkotor di MotoGP. Bahkan dia malas membahas mengenai ini. Berikut kata Marquez, aku tidak ingin membuang waktu dan membicarakan pembalap ini karena dia sering mendorongku keluar racing line sepanjang musim. Itu adalah situasi normal, aku berada di dalam. Dia ingin mempertahankan racing lainnya dan melakukan serangan balik di tikungan 4. Namun jika posisimu berada di luar, kamu akan kalah dalam duel. Sebab pembalap yang berada di jalur dalam lebih bisa menjaga kecepatan. Aku melakukan hal yang sama dari tikungan 2 ke tikungan 3. Lalu kami bersebelahan, dia tidak mau kalah dan benturan pun terjadi. Jadi tidak ada lagi yang perlu dibahas tentang itu. Itu kata Marquez, Cak. Dari sisi Marquez begitu, dan dari sisi Tim Stewart memang ini adalah racing accident. Sudah bisa kita pastikan Martin memang melakukan kesalahan. Tapi Marquez sangat memaklumi apa yang dilakukan oleh Martin. Karena Martin berburu title juara dunia dan itu memang sesuatu hal yang normal, kata Marc Marquez. Ini memang satu aliran, Cak, mungkin ya. Alirannya aliran yang memang reaktif dan itulah karakter, Cak. Kalau Pecco ini kan tenang sekali. Pecco itu tenang. Pecco itu kalkulasinya sangat detail, sangat terkontrol, sangat konstan, dan tidak terlalu gerusa-gerusu. Standar aja gitu ya. Kenceng tapi terkontrol. Sementara kalau Martin itu kenceng tapi kadang-kadang memang reaktif. Terlalu memaksakan diri. Jadi miskalkulasi lah bahasanya. Jadi kalau menurut IWB, kalau model kayak Martin ini memang harus banyak belajar dulu secara mental.
Secara apapun itu, dia harus bisa mengontrol emosinya. Karena kenapa? Kalau sudah dia memiliki skill yang kencang ya, performanya bagus banget, tapi dia tidak memiliki kontrol emosi, tidak memiliki ketenangan, ya hasilnya kayak kemarin. Jadi melakukan kesalahan, ya terlalu gerusa-gerusu, walaupun memang Martin memberikan penekanan. Kenapa dia bernafsu untuk take over Pecco Bagnaia? Ternyata ada strategi di sana. Jadi sama tahu kan, Pecco hanya butuh finish di 5 besar. Tapi ternyata Martin memiliki rencana bahwa dia akan nyali Pecco Bagnaia, kemudian dia akan memperlambat pace. Jadi itu yang akan dilakukan oleh Jorge Martin. Dia akan memperlambat pace sehingga berharap pembalap di belakangnya bakal nempel. Artinya ada keroyokan di sana bergerombol dan itu akan menjadi bencana bagi Pecco Bagnaia. Itu rencana dari Martin yang ternyata gagal, Cahaya. Kemudian manuver Martin pada Marquez. Martin merasa bahwa dia sudah on the track katanya, walaupun sedikit memaksa, tapi dia sudah minta maaf sama Marquez dan Marquez sudah menerima maaf itu. Jadi Marquez justru menganggap ini suatu hal yang biasa karena Martin itu dimaklumi lah ya. Jadi reaksi Martin dimaklumi karena dia memang berburu title juara dunia dan itu hal yang biasa kata Marquez. Jadi sudah finish, tidak ada masalah. Sekarang kita coba ambil dulu konfirmasi dari Jorge Martin apa yang terjadi. Yuk kita intip dulu kata Jorge Martin. Strateginya adalah untuk menempati posisi pertama sesegera mungkin dan kemudian mencoba menahan pace race agar melambat. Tapi masalahnya ketika aku akan menyerang Pecco, aku tersedot slipstreamnya dan aku hampir menabraknya. Lalu dari sana aku tertinggal jauh dan berusaha memulihkan posisi. Aku sempat menjadi yang tercepat pada saat itu di lintasan. Setelah itu aku bertarung dengan Maverick. Aku tidak mengerti mengapa dia menyalip kembali. Karena dia tahu aku sedang berjuang untuk kejuaraan, jadi itu tidak masuk akal. Tapi memang begitulah adanya. Lalu dengan Mark, tidak ada yang bisa aku lakukan. Dia melihatku berada di dalam dan kemudian dia melepaskan rem. Aku tidak bilang itu salahnya. Tapi itu juga bukan salahku. Situasi balapan berjalan cepat. Ya, aku senang. Meski mungkin kalian tidak percaya padaku. Aku senang. Karena kami membuat sejarah dengan berada di tim satelit dan mampu menantang tim Factory. Aku sangat bangga dengan timku. Di Valencia dengan tertinggal 21 poin sungguh sulit. Aku pikir setelah hasil kemarin kami berpikir gelar bisa saja terjadi. Namun Pecco menunjukkan hari ini bahwa dia lebih kuat. Jadi selamat kepada Pecco, dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Paruh pertama musim ini dia sangat cepat. Aku pikir tidak ada yang bisa mengejarnya hingga di Jerman. Setelah kejatuhan di Barcelona, dia mampu mempertahankan level yang sangat bagus meski dia tidak dalam kondisi 100%. Sekalipun dia kesulitan dengan motornya, dia tetap cepat. Jadi aku merasa mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dan kami harus belajar dari kesalahan kami dan meningkatkannya di musim depan. Itu kata Jorge Martin. Jadi Martin memberikan selamat kepada Pecco Bagnaia dan mengakui bahwa Pecco memang luar biasa tahun ini. Jadi kita tutup tentang Martin ya, yang sudah mengakui dan tahun depan dia akan fight back. Mari kita sekarang intip apa yang dikatakan oleh sang juara dunia 2023, Pecco Bagnaia. Berikut kata Pecco yang berhasil memenangkan MotoGP World Title back to back. Dia adalah pembalap kedua yang sukses menggunakan angka 1, memenangkan back to back selain McDowell. Apa kata Pecco Bagnaia? Sama intip berikut ini, Cak. Sulit dipercaya. Aku sangat bahagia luar biasa. Aku sangat senang karena juga menang dalam race ini. Ini adalah impianku. Ini adalah tujuan yang selalu ingin aku capai, yakni mengamankan gelar dengan kemenangan. Awalnya aku cukup takut di track. Aku merasa cuaca dingin di 5 lap terakhir dan ban depan yang keras membuat aku khawatir. Tapi sekarang aku hanya bahagia. Walau sempat sulit bernafas gara-gara tekanan yang luar biasa, namun sekarang aku sangat bahagia. Jadi kami sangat bangga dengan 2 musim yang kami jalani. Meski banyak kesalahan dan terkadang nasib buruk, kami tetap memenangkan gelar. Itulah mengapa kami harus sangat bangga. Aku juga sangat bangga dengan timku karena mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Aku sangat bangga dengan keluarga dan pacarku yang selalu membantuku dalam situasi dan membuatku mengerti betapa beruntungnya aku. Itu kata Pecco Bagnaia. Jadi congratulations buat Pecco Bagnaia yang luar biasa. Woi, Pecco, woi. Pecco, woi. Jos gandes, Cak. Pecco Bagnaia, Kang Mas. Tuh. Ini asli loh, Cak. Jangan salah sampean ya. Alhamdulillah. Dapat dari Xiaomi, Kang Mas ya. Nanti kita bahas lah ya. Pokoknya IWB akan simpen nanti dalam lemari biar keren. Beberapa tambahan informasi lain adalah dipastikannya Luca Marini sudah official bersama Honda Racing. Jadi kontrak dan semua isu yang sudah kita share ke semuanya terbukti kemarin, di mana secara official Honda Racing akan mengontrak Luca Marini 2 tahun bersama mereka. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua, dipastikan Fabio Di Giannantonio harus mundur 3 detik ke belakang gara-gara tekanan ban pada saat kemarin race Valencia. Ini artinya finish dikoreksi dari posisi 2 di belakang Pecco menjadi posisi 4 di belakang Binder. Fabio Di Giannantonio juga dipastikan sudah bersama dengan Fear 46, artinya Luca Marini pindah ke HRC, posisinya digantikan oleh
Fabio Di Giannantonio. Dan dari semuanya Kang Mas, yang paling hot adalah ternyata para pembalap MotoGP sudah mulai bersentuhan dengan senjatanya. Seperti Marc Marquez yang sudah masuk ke pit Gresini. Dan terlihat sekali Marquez serius banget untuk mencoba senjata barunya tahun depan, di mana dia sudah mulai nongkrong di atas GP23. Dan memang Cak, informasi buat sampean bahwa tahun depan GP23 akan diberikan kepada tim Gresini, sementara Pramac Ducati tim satelit akan tetap mendapatkan GP24 yang terbaru. Kemudian juga kabar dari Alex Rins yang cukup gembira Cak. Jadi Rins sudah senyum, Rins sumringah Kang Mas yang melihat senjatanya tahun depan bersama YZR M1. Jadi dengan Yamaha. Dan diprediksi Rins akan tajam di atas mesin inline 4 karena ini adalah motor dengan konfigurasi yang identik dengan Suzuki GSX-R walaupun beda karakter fairing order, yang mana M1 menggunakan crossplane. Jadi tunggu review IWP pada next video, kita akan bedah seperti apa pengetesan para tim masing-masing Cak. Ini bakal menarik Kang Mas. Mungkin itu sekilas informasi buat sampean yang saat ini mungkin penasaran dengan race kemarin. Jadi sekali lagi congratulations buat Pecco Bagnaia. Jadi Pecco memang pantas juara dunia karena tahun ini dia begitu terkontrol, dia rapi sekali, dia tidak mudah terpancing walaupun ada pesaing war dari Martin pun justru kita melihat Martin yang galau nggak jelas. Martin lebih resah dan gelisah. Jadi sekarang kita tatap MotoGP di masa depan 2024. Dan tentu saja IWB akan selalu berikan update ke sampean semuanya. Tes Valencia pertama kali para pembalap yang sudah switch sim performanya seperti apa. Karena IWB cukup penasaran apa yang dibawa oleh Honda nanti, yang dibawa oleh Yamaha apa. Kita akan pantau dan tunggu update yang benaran tentang tes Valencia MotoGP. Itu aja Cak update yang benaran, dan kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandas.